Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk semua dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus bersamaan dengan pembukaan kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020. Karena itu mari kita mempersiapkan diri masuk dalam ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan pembukaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020 ini kita rayakan dengan penuh sukacita. Seraya mengaku bahwa dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan menjadi saksi dan pelayan Kristus yang benar seperti yang dikehendaki oleh firman-Nya. Kasih karunia dan anugerah Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita bersama-sama dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Serentak dengan itu, gereja kita juga merayakan pembukaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020. Yang di tahun ini, perayaan kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan mengusung tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Kita tahu sebagai murid Kristus, kita memiliki tugas melekat untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48 yang berkata demikian, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Teks ini menunjukkan betapa banyak perkara yang harus kita sampaikan kepada dunia tentang karya dan kasih Kristus, tentang mujizat yang sudah dilakukan Yesus Kristus, tentang pertolongannya, tentang pengorbanannya, dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang Yesus Kristus yang perlu dan harus kita wartakan kepada dunia. Karena itu mari kita sambut dengan penuh sukacita panggilan pengutusan ini dengan penuh sukacita seraya memohon tuntunan Roh Kudus agar memampukan kita menjadi saksi dan pelayannya. Mari ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut tema ibadah ini dengan menyanyi pujian pop rohani, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, menyerahkan diri kita agar melalui perayaan ini kita dimampukan dan dilayakkan oleh Tuhan, turut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang kudus di dunia ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Kepadamu Allah penguasa langit dan bumi, Allah penguasa semesta, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam kebersamaan dan persekutuan kami pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami atas berkat pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, terlebih atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan sepanjang kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami di tengah pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kami. Namun kami percaya dan kami sungguh merasakan besarnya cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terlebih di pagi ini Tuhan perkenankan kami bersama-sama bersekutu, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui perayaan ini Tuhan kami diingatkan tugas dan panggilan pelayanan kami sebagai saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Meskipun kami menyadari sebagai umat-Mu yang seharusnya menjalankan tugas pelayanan ini, kami belum mampu sepenuhnya menjadi saksi Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan panggilan ini. Untuk itu kami mohon, Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kesalahan kami, segala kelemahan kami, terlebih Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, menjaga kami sekaligus juga menolong kami agar kami tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami sebagai umat Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Layakkan kami Tuhan, kuatkan kami, dan biarlah melalui pengampunan dari Tuhan kami dilayakkan untuk turut ambil bagian di dalam kegiatan pelayanan dan di dalam pelayanan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, terlebih juga segala pergumulan dan kelemahan kami ke dalam genggam kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Apabila kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia akan berkenan mengampuni setiap kita. Firman-Nya tertulis di dalam Efesus pasal 2, ayat 4 hingga ayat yang ke-6, menyaksikan demikian. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita
yang telah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita persiapkan diri kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan berkenan menaungi setiap kami, mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, agar ketika kami membaca, kami dimampukan untuk mengerti serta memahami maksud firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sebagai perantara firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak yang Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami Bapa, kami semua umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Demikian kesaksian firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Itu yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari bersama-sama kita respon pembacaan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 231, bait yang pertama dan kedua, O Roh Kudus Ilahi. Nyalakan api
Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu perayaan yang kita rayakan setiap tahun dalam kalender gereja kita, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan ini adalah sebuah peristiwa historis yang disaksikan oleh para murid, yang tercatat juga di dalam kesaksian Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sejatinya menandakan kembalinya kemuliaan yang semula ditanggalkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi bahwa kenaikan itu adalah tanda dari kembalinya kemuliaan Tuhan yang semula ditanggalkannya ketika menjadi manusia. Sebagai Allah, Kristus kembali ke tempat kudusnya, kembali ke tahtanya, menempati tempat kudusnya. Artinya ini menunjukkan bahwa tugas sebagai manusia, karyanya sebagai manusia sudah purna. Ia harus kembali ke tempat kudusnya, menempati tahta kudusnya bersama-sama dengan Sang Bapa. Tetapi kita tahu, Ibu Bapak, bahwa kembalinya Tuhan Yesus ke surga, kembalinya Tuhan Yesus ke tempat kudusnya sejatinya itu bukan untuk selama-lamanya. Disaksikan pada ayat yang ke-11, dua orang yang berpakaian putih yang menjumpai murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga, menyaksikan kepada kita demikian. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi satu pernyataan, satu pesan yang disampaikan oleh kedua orang berpakaian putih, bisa dikatakan mereka ini adalah malaikat yang memberi pesan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, kembali ke tempat kudusnya, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Dan ini yang kita yakini dalam keyakinan iman Kristen. Dalam keyakinan iman kita, secara khusus pada bagian yang kedua yang sering kali kita ucapkan, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sekali lagi dikatakan di situ, kelanjutannya adalah akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya, Ibu Bapak, bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga, yang pada hari ini kita rayakan hari kenaikan Tuhan, sejatinya ia pergi tidak untuk selama-lamanya, tetapi dia pergi untuk kembali lagi kepada manusia. Kembalinya ke dunia ini, itu yang manusia tidak tahu. Kita sebagai umat tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang jelas bahwa janjinya kepada kita melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat ini, bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali kepada kemuliaannya, Tuhan akan datang kembali ke dunia. Ia pergi, tetapi dia akan kembali. Itu janjinya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa janji Tuhan itu bukan janji yang palsu, bukan janji yang tidak pasti, tetapi janji Tuhan itu janji yang pasti. Janjinya bukan janji palsu. Mungkin itu berbeda dengan janji-janjinya manusia. Janji Tuhan itu janji yang pasti,
akan digenapi dalam kehidupan. Terkait dengan kapan kembalinya, kapan datangnya Tuhan untuk kedua kalinya kepada manusia, kepada umatnya, tidak ada yang tahu. Hari ini Ibu Bapak, kita kembali merayakan kenaikan Tuhan. Kenaikan ini menjadi tanda kembalinya kemuliaan Tuhan sebagai Raja, kemuliaan Yesus Kristus sebagai Allah yang dulu menjelma menjadi manusia, sekarang kembali kepada kemuliaannya. Tetapi kita mengingat bahwa Dia berjanji akan datang kembali kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus kembali naik ke surga, menuju kemuliaannya di surga, Tuhan Yesus juga berpesan kepada manusia, kepada murid-muridnya secara khusus. Pesan itu berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan yang kita catat ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga adalah menjadikan murid-muridnya itu adalah saksi. Saksi Tuhan, saksi kenaikannya, bahkan juga lebih luas dari itu, murid-murid adalah saksi dari segala kuasa Tuhan Yesus. Dari segala tindakan dan pelayanan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada di dunia. Itu juga disaksikan oleh penulis Injil Lukas. Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-24 di bagian tema ibadah tadi dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Ibu Bapak, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan Yesus berpesan dan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi. Saksi yang menyaksikan peristiwa historis ini. Jadi dikatakan di sini bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi ini bersifat historis. Yang terangkat ke surga itu tubuhnya bukan hanya tubuh rohani tetapi juga tubuh jasmani. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Kristus yang mati pun itu bukan hanya mati rohaninya saja, tetapi tubuhnya pun juga mati dan dibangkitkan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga kenaikan secara jasmani. Dan itu tugas murid-murid pada waktu itu memberi kesaksian pada dunia bahwa Yesus yang terangkat itu adalah Yesus, baik itu yang jasmani maupun yang rohani. Karena ya, itu yang kita yakini bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang sejati, juga Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sejatinya mengajar murid-murid. Ini adalah panggilan murid-murid sekaligus juga pengutusannya setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapa, kepada kemuliaannya. Murid-murid dipanggil untuk menjadi saksi, diutus untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan karya Tuhan dan menyaksikan kenaikannya, kemuliaannya kepada dunia. Karena itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang melihat ke atas sampai awan-awan menutupinya. Tetapi dua orang malaikat mengatakan kepada murid-murid yang ada, yang melihat peristiwa itu, dikatakan pada ayat yang ke-11, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ibu Bapak, saya membayangkan ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu berarti murid-murid melihat ke arah atas, melihat ke langit sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan. Mungkin dalam bahasa Jawa itu kami tenggengen, terpesona, tercengang dengan peristiwa itu sampai-sampai mereka tidak sadar, mereka hanya melihat ke atas sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan. Tetapi satu yang disampaikan oleh malaikat ini, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini sebenarnya satu pesan simbolis kepada murid-murid
Yang ingin disampaikan pada murid-murid, jangan hanya melihat ke langit. Jangan hanya melihat ke atas, tetapi juga kamu harus melihat ke bumi. Karena yang ke atas, yang naik itu Tuhan. Ini adalah peristiwa simbolis. Ini adalah kata-kata simbolis di mana murid-murid tidak hanya diutus untuk melihat ke atas, tetapi juga melihat ke bawah. Artinya melihat ke bumi. Ibu bapak, melihat ke atas itu bisa dianalogikan orang yang hidupnya hanya melihat Tuhan, hanya melihat sisi rohani saja. Tetapi mereka tidak mau melihat ke bawah, melihat ke dunia yang realitas, yang nyata dalam kehidupan. Sama seperti kehidupan kita, sebenarnya kita tidak hanya dituntut, diutus oleh Tuhan hanya melihat ke atas, hanya berhubungan dengan Tuhan saja. Tetapi melihat ke bawah sejatinya juga mengajar kita untuk bagaimana kita juga membangun relasi dengan dunia yang nyata ini. Orang kalau hanya melihat ke atas, biasanya itu sulit untuk bersyukur. Jadi selain kita melihat hanya ke atas, mari kita juga melihat di bawah. Kadang-kadang ketika kita melihat ke atas, kita merasa menjadi orang yang kurang beruntung. Kita selalu melihat diri kita penuh dengan kekurangan. Tetapi dengan melihat ke bawah, ibu bapak, sejatinya kita bisa melihat ternyata ada banyak orang di bawah sana yang mungkin dan bahkan nyata kehidupannya itu jauh lebih menderita dari yang kita alami. Jauh lebih mereka merasakan banyak beban yang harus mereka pikul. Melihat ke atas bukan hanya terus terpaku ke atas, tetapi juga Tuhan menghendaki mengajar kita juga untuk melihat ke bawah. Melihat realitas yang nyata di mana kita hidup dan berada. Tugas kita ketika berada melihat ke bawah adalah menjadi saksi Kristus. Ibu bapak, panggilan murid-murid, pengutusan murid-murid yang disampaikan oleh Tuhan setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan untuk ke atas, tetapi menjadi saksi Tuhan di dunia. Di bawah ini, di realitas kehidupan kita. Dikatakan di situ, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak, Yerusalem adalah salah satu kota di wilayah Yudea. Yudea dan Samaria itu berbeda. Yudea ada di wilayah selatan, sementara Samaria ada di wilayah utara. Mungkin pada waktu itu Yudea dengan Samaria itu sama dengan sebuah negara yang bertetangga. Berbeda negara. Bahkan dikatakan juga tidak hanya sampai Samaria tetapi sampai ke ujung bumi. Kalau kita memperhatikan ternyata menjadi saksi Kristus itu mulai dari tempat yang terdekat dulu. Di Yerusalem, sebuah kota yang berada di Yudea. Setelah di kota kecil Yerusalem berkembang ke Yudea. Yudea itu merupakan sebuah provinsi, bisa dikatakan juga sebuah negara. Dan setelah di Yudea, di komunitas yang lebih besar dari Yerusalem ke Samaria. Tidak hanya di kota, di wilayahnya sendiri, di negaranya sendiri, tapi juga di negara yang berbeda. Di negara yang lain, di Samaria. Kemudian tidak hanya sampai di Samaria, tetapi sampai ke seluruh bumi. Artinya ada step-step yang harus dilakukan oleh murid-murid Kristus ketika mereka menjadi saksi. Mulai dari tempat yang dekat, mulai dari hal-hal yang terkecil, yang terdekat dengan kehidupannya, melangkah kemudian pada step yang lebih jauh lagi. Ke Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hal yang menarik yang perlu kita renungkan ibu bapak, ternyata tugas pengutusan murid-murid itu dimulai dari hal yang kecil dulu, dari hal yang terdekat dulu. Karena itu, kalau ini kita refleksikan dalam kehidupan kita, bagaimana
murid-murid kita pun juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, mau dimulai dari mana kita bersaksi? Saya pikir apa yang disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul ini menginspirasi kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang paling dekat terlebih dahulu. Pertanyaannya bagi kita, apa yang paling dekat dengan diri kita? Apa yang paling dekat menurut kita? Bukankah jarak yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri? Banyak orang atau mungkin saya dan panjenengan berorientasi kalau menjadi saksi Kristus itu harus bersaksi pada orang lain, kepada ini, kepada itu, kepada orang ini dan orang itu. Tetapi sejatinya kalau kita merenungkan, hal yang paling dekat dari diri kita itu adalah diri kita sendiri. Karena itu, untuk memulai bersaksi dalam kehidupan kita sejatinya, kita harus bersaksi pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Kristus dengan benar? Apakah kita sudah benar-benar menerima Kristus dengan benar dalam diri kita? Kalau kita sudah bisa bersaksi bagi diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, mari kita keluar untuk bersaksi pada komunitas yang lebih luas dari diri, kepada orang lain, menyaksikan cinta kasih Kristus. Kita tidak akan mampu bersaksi dengan baik, bersaksi dengan sungguh-sungguh kalau kita sendiri, dalam diri kita sendiri kita tidak menerima Kristus, kita tidak tahu sebenarnya siapa Kristus itu. Karena itu Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas pengutusan untuk bersaksi ini kita mulai dari hal yang paling dekat, dari jarak yang paling dekat, yaitu diri kita sendiri. Kemudian bertahap kepada yang lainnya. Kita bersyukur hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan di dunia ini. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang di GKJW secara khusus dibarengi dengan pembukaan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan. Sinkron dengan apa yang menjadi pesan kehidupan kita, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu juga di dalamnya menyangkut tugas dan pengutusan murid-murid untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu sejatinya perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan pembukaan bulan kesaksian ini menjadi satu kesatuan, bahwa Yesus yang naik ke surga kembali kepada kemuliaannya mengutus murid-murid, mengutus umatnya untuk memberi kesaksian kepada dunia. Apa yang kita lakukan hari ini sejatinya ini adalah perwujudan keyakinan iman kita, perwujudan penghayatan iman kita, bahwa kita pun diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Karena itu belajar dari apa yang disaksikan oleh Kisah Para Rasul ini. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai kesaksian kita dengan bersaksi bagi diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah mampu untuk menyaksikan Kristus pada diri kita sendiri, mari kita melangkah selangkah lagi kepada orang di sekitar kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu orang-orang yang bersama-sama dengan kita, dan kemudian mari kita keluar untuk bersaksi kepada dunia. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita secara khusus di dalam penghayatan kita di bulan kesaksian dan pelayanan ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari bersama kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di sepanjang masa dan di seluruh dunia, marilah kita perbaharui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus kita akan membuka kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020 ini. Sebagaimana di awal tadi saya mengatakan bahwa tema di dalam perayaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 Gereja Kristen Jawetan adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Karena itu, mari bersama-sama kita mengikuti jalannya prosesi pembukaan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 ini. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, kami atas nama Panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kegiatan selama 1 bulan, yang mana dimulai hari ini tanggal 21 Mei hingga 21 Juni. Tema Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020 adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang agenda kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020. Yang pertama adalah ibadah brayat, di mana ibadah brayat nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan tanggal 18 Juni 2020. Dan yang kedua, di mana selama 1 bulan, yang 4 minggu itu tadi, kita nanti akan disuguhkan oleh salah seorang warga jemaat untuk bersaksi selama 4 kali. Dan yang ketiga, di mana kami atas nama panitia di bulan Kespel ini, kesaksian dan pelayanan ini, juga akan memberikan cinta kasih kepada segenap warga jemaat. Dalam hal ini kami panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 berkolaborasi dengan tim tanggul bencana. Adapun nanti teknisnya bisa diatur sedemikian rupa oleh kami panitia dan tim tanggul bencana. Mungkin itu saja Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agenda acara kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 yang selama 1 minggu. Sekian, terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Dengan ini kami mohon yang terhormat Bapak Pendeta Stevi Christian Rumiri untuk bisa membuka acara kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan di tahun 2020. Keaturan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selaku Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Jemaat Tanjung Perak, bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJW Tanjung Perak, kita akan membuka kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020. Biarlah momentum ini mendorong kita untuk semakin semangat
semakin tekun dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita sebagai saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kegiatan Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2020 dinyatakan dibuka. Jemaat kekasih Tuhan, kami ingin mengajak kepada segenap warga Jemaat GKJ Pasaman Tanjung Perak untuk melakukan yel-yel. Ketika saya mengatakan bersaksi, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya membalas dengan yes. Saya ulangi, bersaksi, yes. Melayani, yes. GKJW, yes, yes, yes. Mengatakan Bapak Ibu semuanya, sudah siap? Sudah siap semuanya? Akan saya mulai. Bersaksi, melayani, GKJW. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita dan sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik melalui persembahan kita. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan firman-Nya demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12-14. Mari Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan persembahan kita nyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 216 bait yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Aku
Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Segala kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang telah berkenan menyertai memberkati di dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama dengan perayaan pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan. Kami percaya bahwa semua ini terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kami, yang memotivasi kami untuk kami terus melakukan tugas pengutusan kami sebagai saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Ajar setiap kami Tuhan untuk melakukan kesaksian bagi diri kami, dan kemudian kami dimampukan untuk bersaksi bagi dunia ini. Sempurnakan firman yang telah kami dengar dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Bapa, bersama-sama dengan panitia bulan kesaksian dan pelayanan, hari ini kami telah membuka kegiatan ini. Kami berdoa untuk panitia yang akan menyelenggarakan kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJW Tanjung Perak. Mampukan setiap panitia yang sudah terbentuk ini Tuhan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanannya, agar melalui kesaksian dan pelayanan yang dilakukan secara khusus di bulan kesaksian dan pelayanan ini menjadi tanda bagi setiap kami dan menjadi sumber motivasi kami untuk kami terus melakukan kesaksian dan pelayanan kami di tengah-tengah dunia. Biarlah melalui kegiatan yang kami lakukan di tahun 2020 ini ya Tuhan, kesaksian pelayanan yang akan kami lakukan, kami kemas bersama-sama ini benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan gereja Tuhan, terlebih juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kami. Berkati ketua panitia beserta seluruh jajarannya. Berkati juga warga jemaat dalam tugas dan panggilannya untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Terlebih Tuhan, perkenankan juga kami menghaturkan persembahan kami yang telah kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan karuniakan pada kami. Berkenan kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini, karena persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Tanjung Perak. Kami percaya Engkau pun akan terus memberkati kami dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terlebih Engkau berkenan mengajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, perkenankan dalam syafaat kami saat ini Tuhan, kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah oleh karena dampak dari COVID-19. Tuhan berkenan menguatkan saudara-saudara kami, memberi kekuatan baru pada mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Demikian pun saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi oleh karena dampak dari virus corona ini. Tuhan berkati mereka, berikan jalan keluar dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terlebih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau pilih, Engkau tetapkan dan Engkau percaya untuk juga terlibat di dalam penanganan virus COVID-19. Berkati mereka dalam kehidupan dan pelayanannya, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan ini. Tuhan kuatkan, Tuhan senantiasa memberi spirit semangat dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terlebih Bapa, lindungi mereka dari bahaya, dari dampak COVID-19, akan melalui pelayanan mereka seluruh warga negara Indonesia, secara khusus saudara kami yang terdampak COVID-19 dapat kembali sehat seperti sedia kala, dapat kembali pulih seperti sedia kala. Terlebih Bapa, kami pun berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, secara khusus yang ada di Jawa Timur ini, Gereja Kristen Jawiwetan. Ajar setiap kami untuk peduli, ajar setiap kami pun turut ambil bagian ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 ini. Biarlah melalui doa, perhatian kami, kepedulian kami
kami pun berkontribusi untuk penanganan COVID-19 ini. Terlebih Bapa, di tengah-tengah kami memulai acara kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan, ialah kegiatan ini pun bisa menjadi sumber berkat di dalam kehidupan pelayanan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk para pelayan Tuhan yang Engkau hadirkan di jemaat Tuhan ini. Berkati mereka di dalam kehidupannya, terlebih saudara-saudara kami yang saat ini bertugas untuk menyiapkan segala keperluan ibadah, baik itu secara online, khususnya rekan-rekan multimedia yang dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, mempersiapkan diri menyediakan waktunya untuk dipakai sebagai pelayan-pelayan Tuhan di masa-masa COVID-19 ini. Berkati mereka dalam kehidupan dan pelayanannya, berkati dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dan perkenankan kami pun akan undur dari ruang ibadah ini. Kami akan kembali melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami, memberkati kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih segala beban pergumulan hidup kami, berkenan kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan setiap kami. Akhirnya kami serahkan Bapa doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah usai. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita terima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan bekerjalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit senantiasa berwarna biru, dan bunga-bunga mekar tanpa layu, dan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara di dalam kehidupan saudara. Kini mantapkanlah hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Saksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi jemaat semuanya dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, dan supaya oleh Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga kasih karunia dan berkat dilimpahkan kepada saudara-saudari semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu sekalian, demikian ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kiranya ibadah ini memotivasi kita untuk menjadi saksinya di dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.